Sebuah serangan udara besar-besaran Rusia kembali menghantam infrastruktur energi di Ukraina, menewaskan sedikitnya 4 orang dan memicu pemadaman listrik luas di sejumlah wilayah. Serangan ini terjadi ketika Ukraina tengah bersiap menghadapi musim dingin, di mana kebutuhan energi untuk pemanas mencapai puncaknya. Menurut laporan AFP, Sabtu, 8 November 2025, Rusia dalam beberapa bulan terakhir memang meningkatkan serangan terhadap fasilitas energi Ukraina mulai dari pembangkit listrik, jaringan pipa gas, hingga infrastruktur transportasi bahan bakar. Serangan Rusia sekali lagi menyasar kehidupan sehari-hari masyarakat. Serangan tersebut memutus pasokan listrik, air, dan pemanas bagi masyarakat, menghancurkan infrastruktur penting, serta merusak jaringan kereta api, kata Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga dalam pernyataannya. Serangan drone dan rudal massal. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa Rusia meluncurkan 458 pesawat tanpa awak, drone, dan 45 rudal ke berbagai wilayah Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, pasukan pertahanan udara Ukraina berhasil menembak jatuh 406 drone dan 9 rudal. Namun, beberapa di antaranya berhasil menembus sistem pertahanan dan menghantam target di daratan. Di Dnipro, sebuah pesawat tanpa awak Rusia menyerang langsung bangunan tempat tinggal. Hingga saat ini, 3 orang tewas di kota itu. Sayangnya, korban jiwa juga ditemukan di Kharkiv, ujar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya yang disiarkan televisi nasional. Pemadaman listrik dan krisis air. Serangan tersebut menyebabkan pemadaman listrik darurat di ibu kota Kiev, serta di kota industri besar Kharkiv. Beberapa wilayah dilaporkan juga mengalami gangguan pasokan air dan pemanas rumah tangga. Tidak ada listrik, air, dan pemanas parsial di Kremenchuk, wilayah Poltava Timur, demikian laporan pemerintah setempat. Kementerian Energi Ukraina menyebut serangan kali ini merusak sejumlah pembangkit listrik tenaga gas, yang merupakan sumber utama pasokan pemanas rumah tangga di berbagai kota. Sementara itu, petugas darurat terus melakukan perbaikan jaringan listrik, namun prosesnya diperkirakan akan memakan waktu lama mengingat skala kerusakan yang cukup luas. Upaya pertahanan Ukraina. Meski sebagian besar drone berhasil ditembak jatuh, otoritas militer Ukraina mengakui tantangan besar dalam menghadapi volume serangan yang terus meningkat. Rusia tampaknya menargetkan fasilitas energi untuk menekan Ukraina dari sisi logistik dan moral menjelang musim dingin, kata Mikhailo Podolyak, penasihat presiden, kepada media setempat. Menurutnya, Ukraina membutuhkan lebih banyak sistem pertahanan udara modern seperti Patriot dan Iris-T untuk menangkis gelombang serangan baru. Tujuan serangan ini bukan kemenangan militer, tetapi untuk membuat kehidupan warga sipil tidak tertahankan, tambah Podolyak. Dampak kemanusiaan. Badan Kemanusiaan PBB, OCHA, menyampaikan keprihatinan atas situasi terbaru ini. Serangan terhadap infrastruktur energi, menurut mereka, dapat memperburuk kondisi warga sipil, terutama kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan pasien rumah sakit. Jika pasokan pemanas terganggu, jutaan orang dapat menghadapi risiko suhu ekstrim tanpa perlindungan memadai, ujar juru bicara OCHA, menegaskan perlunya bantuan cepat dan dukungan internasional. Laporan awal menunjukkan bahwa lebih dari 200.000 rumah tangga di berbagai wilayah Ukraina kini mengalami gangguan listrik berkepanjangan. Beberapa rumah sakit juga harus beroperasi dengan generator darurat. Reaksi internasional. Serangan terbaru ini kembali memicu gelombang kecaman dari negara-negara barat. Uni Eropa menilai tindakan Rusia sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional karena menargetkan fasilitas sipil. Serangan terhadap infrastruktur energi tidak memiliki justifikasi militer dan hanya memperburuk penderitaan warga sipil, kata perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri Josep Borrell. Sementara itu, Amerika Serikat berjanji akan terus memberikan bantuan pertahanan udara tambahan kepada Ukraina, termasuk amunisi dan peralatan radar. Kondisi di lapangan. Di kota Kiev, wartawan lokal menggambarkan suasana gelap gulita pada Jumat malam. Banyak warga terlihat menyalakan lilin dan menggunakan powerbank untuk menjaga perangkat komunikasi tetap hidup. Setiap kali listrik padam, kami harus kembali ke masa lampau tanpa cahaya, tanpa pemanas, kata seorang warga Kiev kepada media Ukraina. Sementara itu, pasukan pertahanan sipil terlihat bekerja sepanjang malam untuk menyingkirkan puing dan memperbaiki jaringan listrik yang rusak. Musim dingin dan risiko energi. Dengan suhu yang diperkirakan turun hingga -10 derajat Celcius pada Desember nanti, Ukraina kini menghadapi ancaman krisis energi serius. Para analis memperkirakan Moskow sengaja meningkatkan serangan ke fasilitas energi untuk menekan daya tahan Ukraina menjelang musim dingin. Strategi yang sebelumnya juga digunakan pada musim dingin 2022 dan 2023. Setiap serangan terhadap pembangkit listrik menunda pemulihan ekonomi Ukraina. Ini adalah tekanan jangka panjang, kata analis keamanan dari Atlantic Council.
Serangan terbaru ini menjadi salah satu yang terbesar sejak pertengahan tahun 2025. Dengan infrastruktur energi yang terus diserang, Ukraina kini berhadapan dengan dua tantangan besar, mempertahankan pasokan energi nasional dan melindungi warganya dari musim dingin yang akan datang.